Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dengan NIM 190208082. Saya mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu praktikum kimia fisik 1. Terima kasih. Baiklah, di video kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana, yaitu untuk membuktikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm tanpa menggunakan termometer. Apa yang pertama kali harus kita lakukan sebelum melakukan praktikum? Yap, benar banget. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya di sini adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengambil pentul tanpa menyentuh air. Ini merupakan rumusan masalah pada percobaan pertama. Yang kedua, mengapa saat mencuci baju kita merasakan tangan kita menjadi panas? Nah, ini merupakan rumusan masalah pada percobaan kedua. Lanjut, tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Dari masalah yang sudah kita identifikasi, kemudian kita buat rumusannya, yaitu reaksi apa yang terjadi pada kedua percobaan tersebut. Nah, setelah kita merumuskan masalah, tahap selanjutnya yaitu studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan studi yang kita lakukan atau pencarian-pencarian teori yang kita lakukan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang ada. Jadi, di praktikum kali ini itu ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu entalpi. Yang kedua, reaksi eksoterm, dan yang ketiga, reaksi endoterm. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai entalpi. Nah, entalpi ini merupakan keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat pada suatu sistem. Nah, besarnya entalpi ini itu tidak dapat ditentukan. Jadi, kita hanya bisa menentukan perubahan entalpinya saja, yang dilambangkan dengan delta H. Delta itu menyatakan perubahan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Rumus untuk mencari perubahan entalpi yaitu delta H sama dengan H produk dikurang dengan H reaktan, atau hasil reaksi dikurang dengan pereaksi. Poin yang kedua yaitu reaksi eksoterm, dan poin yang ketiga yaitu reaksi endoterm. Kedua reaksi ini merupakan jenis reaksi-reaksi dari termokimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor. Dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Nah, setelah dia melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, apa yang terjadi pada lingkungan tersebut? Lingkungan tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Jadi, suhunya itu naik. Nah, apa yang kita rasakan setelah suhunya naik? Setelah suhunya naik, kita akan merasakan panas atau hangat. Lalu, apa yang terjadi pada sistem? Nah, ketika dia melepaskan kalor, maka delta H-nya itu akan bernilai negatif. Kenapa negatif? Jadi, mari kita perhatikan diagram reaksinya, di mana pada diagram ini terdapat energi, produk, atau hasil reaksi, reaktan atau pereaksi, dan jalan reaksi atau koordinat reaksi. Nah, kalau kita perhatikan energinya itu bagaimana? Dari reaktan ke produk itu bagaimana? Bisa dilihat kalau energinya dari reaktan ke produk itu turun kan? Nah, ketika energinya turun, maka delta H-nya itu akan bernilai negatif. Seperti yang saya bilang tadi, rumusnya itu kan H produk dikurang H reaktan. Kalau produknya itu lebih kecil daripada reaktan, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Reaksi yang kedua yaitu reaksi endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm itu melepas kalor, maka reaksi endoterm adalah kebalikan dari reaksi eksoterm, yaitu dia menyerap kalor. Dari mana ke mana? Dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau dia menyerap kalor, apa yang terjadi pada lingkungan? Lingkungan tersebut akan mengalami penurunan suhu. Jadi suhunya itu akan turun. Dan yang terjadi pada sistem, itu delta H-nya akan menjadi positif. Bisa kita lihat di diagram yang terdapat pada slide berikut, di mana pada diagram tersebut terdapat energi, produk atau hasil reaksi, reaktan, dan jalan reaksinya.
kalau kita lihat energinya itu dari reaktan ke produk, itu energinya naik kan? Nah, kalau dia naik artinya delta H-nya itu bernilai positif. Kenapa? Karena produknya itu lebih besar daripada reaktan, atau H produk lebih besar daripada H reaktan. Nah, tahap selanjutnya yaitu melakukan hipotesis atau menyusun hipotesis. Setelah kita mempelajari materinya tadi, maka didapatkan hipotesis atau dugaan sementara yang bahwa pada percobaan pertama itu merupakan reaksi endoterm dan percobaan kedua merupakan reaksi eksoterm. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan praktikum dan juga analisis data-data lainnya. Yuk simak praktikum berikut ini. Setelah kita mengamati video percobaan, tahap yang selanjutnya dilakukan yaitu memaparkan pembahasan. Nah, jadi pada percobaan pertama itu dapat diamati bahwa air yang berada pada lingkungan itu akan terserap masuk ke dalam sistem atau lingkungan kan. Dan lilin dia semakin lama semakin redup. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam proses pembakaran itu dibutuhkan yang namanya oksigen. Namun dalam
ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan itu terbatas. Sehingga beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas, maka api pada lilin itu semakin lama semakin redup dan akhirnya mati. Karena oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran itu tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran itu akan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle, di mana hukum Boyle itu menyatakan bahwa volume itu sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen itu habis di dalam gelas, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Lalu tekanannya itu mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar atau di lingkungan itu lebih besar daripada di dalam gelas. Nah, sehingga ini akan menyebabkan air yang ada di lingkungan atau air yang ada di sekitar gelas itu akan terserap masuk ke dalam gelas. Nah, reaksi ini juga dipengaruhi oleh suhu karena dia menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dimana ketika terjadi penurunan suhu, maka air yang ada di lingkungan itu akan terserap ke gelas. Jadi, pada percobaan ini terjadi suatu reaksi, yaitu reaksi endoterm. Pada percobaan kedua, itu dapat diamati bahwa kan ada dua gelas tuh. Pada kedua gelas itu dimasukkan air dengan suhu yang sama, begitupun dengan volume yang sama. Namun, satu gelasnya itu tidak ditambahkan dengan deterjen, sedangkan gelas yang satunya lagi itu ditambahkan dengan deterjen sebagai kalsium oksida. Nah, setelah diaduk, diamatilah perubahan yang terjadi dengan merasakannya menggunakan tangan, karena di sini kita tidak menggunakan termometer. Nah, di mana dapat dirasakan bahwa suhunya itu naik atau hangat. Nah, pada percobaan ini terjadi reaksi eksoterm. Kenapa? Karena reaksi tersebut kan seperti yang kita jelaskan tadi, dia menghasilkan panas dan menaikkan suhu air. Nah, pada percobaan ini itu terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, dari gelas ke tangan. Nah, tahap yang terakhir merupakan tahap kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Yang pertama, itu dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama itu merupakan reaksi endoterm, di mana terjadi penurunan suhu yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang dapat dilihat dari terserapnya air ke dalam gelas. Yang kedua, pada percobaan kedua, itu merupakan reaksi eksoterm, di mana terjadinya kenaikan suhu yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, yang dapat dilihat dari panas atau hangat yang dirasakan ketika meletakkan tangan ke sisi sistem atau gelas. Oke teman-teman, hanya itu video singkat saya mengenai praktikum sederhana. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.